Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan kalkulator fisika dan menggunakan GUI MATLAB untuk contoh kasus atau contoh soal berikut ini ya. Contoh soal tentang GLBB atau gerak lurus berubah baturan. Nah, di soalnya terdapat sebuah benda itu mula-mula bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Lalu dipercepat sehingga dalam waktu 5 sekon kecepatannya itu menjadi 40 meter per sekon. Jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon tersebut adalah, nah di sini yang diketahui yang pertama itu adalah kecepatan awalnya atau kecepatan mula-mula, yaitu V0-nya ya, itu sebesar 25 meter per sekon. Kemudian yang diketahui selanjutnya itu adalah waktunya. Waktunya itu adalah 5 sekon atau T sama dengan 5 sekon. Kemudian yang diketahui lagi itu ada kecepatan akhir atau VT, itu adalah 40 meter per sekon. Nah, sedangkan yang dicari itu adalah jarak tempuh benda setelah 5 sekon atau X setelah T-nya itu 5, itu berapa. Nah, untuk mencari jarak tempuhnya, untuk mencari X-nya, itu kita bisa menggunakan persamaan yang ini, persamaan 1, ataupun persamaan yang kedua ini ya, yang ada variabel X-nya atau besaran X-nya ini ya. Nah, sedangkan jika kita lihat untuk mencari nilai X itu yang diketahui adalah V0, T sama VT, maka kita menggunakan persamaan di mana dia sudah ada besaran yang diketahuinya, V0, T sama VT-nya. Nah, di sini V0-nya ada. Ini yang persamaan 1 ya. Di persamaan 1 itu V0-nya udah ada, T-nya udah ada, A-nya belum ada. Berarti ini memerlukan nilai A ya. Kemudian yang di persamaan kedua yang di paling bawah ini, nah di sini V0-nya udah ada, VT-nya ada. Nah di sini juga ada variabel A juga atau besaran A juga. Berarti memang kita harus mencari A dulu untuk mencari atau menentukan nilai X-nya atau jaraknya. Nah kita cari dulu nilai A. Nah nilai A itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan yang kedua ini, yang tengah ini ya, yang tengah. Nah, persamaan yang tengah ini, VT itu sama dengan V0 ditambah A dikalikan T, ya kan? Nah, berarti saat kita mau mencari nilai A, ini tinggal kita pindah ruaskan aja ya. Jadi A itu adalah VT minus V0 dibagi dengan delta T-nya atau dibagi dengan T-nya. Nah, VT-nya 40, kemudian V0-nya 25, ya kan? Dibagi dengan 5. Nah, 40 kurangi 25, 15 bagi 5 sama dengan 3 meter per sekon. Itu adalah nilai dari A-nya. Nah, setelah diperoleh nilai A, kita bisa mencari nilai X itu dan menggunakan persamaan yang satu ini, yang paling atas ini, atau yang paling bawah ini, yang kedua ini, gitu. Nah, di sini saya menggunakan persamaan yang bawah ini, ini. Nah, VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kalikan A kalikan X. Nah, X ya yang kita cari ya. Maka 2AX itu adalah VT kuadrat minus V0. Nah, berarti X-nya itu adalah VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat dibagi dengan 2A. Nah, tinggal dimasukkan aja. VT-nya itu 40, jadi 40 kuadrat dikurangi V0-nya 25. 25 kuadrat dibagi dengan 2 kalikan 3. Nah, 40 kuadrat kan 1600, kemudian 25 kuadrat itu adalah 625, dibagi dengan 6. Maka 1600 dikurangi 625 dibagi dengan 6, itu nilainya adalah 162,5 meter. Nah, di sini kita akan membuat kalkulator berdasarkan contoh soal ini ya. Nah, di sini untuk yang diketahui itu kan ada V0, variabel yang diketahui ya, itu adalah V0, T sama VT. Nah, untuk yang ditanyakan di sini yang pertama itu kan X-nya ya, X-nya. Tapi untuk mencari nilai X itu kan kita perlu mencari nilai A-nya. Jadi nanti kita akan mencari nilai A dan nilai X-nya. Kita keep dulu. Kemudian kita masuk ke MATLAB-nya. Oke. Nah, ini kita ketikkan Guide
Nah, muncul video quick start-nya, klik new GUI, kemudian blank GUI, oke. Nah, di sini kita buat desainnya dahulu ya, desain dari kalkulator yang akan kita gunakan. Oke, jadi ini desain yang dibuat ya. Jadi di sini sederhana saja berdasarkan dari soal tadi itu. Nah, ini adalah judulnya. Judulnya saya buat gerak lurus berubah peraturan. Kemudian di bawahnya itu ada panel untuk diketahui. Jadi yang diketahui itu ada V0. V0 itu adalah kecepatan awalnya, disatuannya meter per sekon. Kemudian di bawahnya itu ada VT. VT kecepatan akhirnya ya, satuannya juga meter per sekon. Kemudian di bawahnya lagi adalah T, yaitu waktunya. Satuannya itu adalah sekon. Nah, untuk V0, VT sama T ini saya menggunakan static tag. Yang ini static tag. Kemudian untuk yang yang untuk memasukkan nilainya nanti itu di sini menggunakan edit text. Edit text 1, edit text 2, edit text 3. Nah, kemudian untuk pilihannya di sini yang ditanyakan ada dua. Yang pertama itu adalah percepatannya. Satuannya itu adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kedua di bawahnya ini adalah jaraknya. Itu satuannya dalam meter. Nah, di sini saya menggunakan radio button dan untuk menaruh radio buttonnya itu menggunakan button group yang di bawah ini. Kemudian di bawahnya button group, di bawahnya ditanyakan itu adalah push button. Jadi nanti untuk mengeksekusi ya, menghitung kayak gitu kan. Nah, ini untuk tombol hitung, dan di sini tombol hapus, mengclear nilai masukan maupun nilai hasilnya yang akan ditampilkan di sini tadi. Nah, nilai hasilnya itu nanti akan ditampilkan di sini, yaitu menggunakan edit text yang ini. Oke, kita langsung buat
Ini dirapikan dahulu biar lebih kecil. Oke, nah langsung kita buat perintahnya, kita tuliskan perintah-perintahnya. Oke, ini kita save, kemudian kita run. Kita coba dulu, misalkan masukannya itu berapa tadi? 25, 5 sama 40 ya. Oke, kita ini misalkan V0 nya 25, VT nya 40, ini 5. Kita hitung hasilnya 3. Benar ya, percepatannya itu 3, kemudian jaraknya itu adalah 162,5. Ini sesuai ya, 162,5 sesuai. Nah, kemudian ini sih sebentar, ini ya. Kemudian yang tombol hapus ini kan belum ada ya. Nah, ini kita berikan keterangannya. Dia di push button 2 ya. Di sini satu lagi di sini adalah 4. Oke, kita save, kemudian kita run. Nah, hapus ya. Kita ulangi lagi, tadi masukannya itu adalah 25, kecepatan akhirnya 40, waktunya itu 5. Kita hitung untuk percepatannya 3, untuk jaraknya itu ada 162,5. Hapus. Nah, coba kita pakai angka yang lainnya. Misalkan di sini itu adalah 10, di sini misalkan 50, di sini misalkan berapa? 8. Percepatan 5, 240. Oke. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.